Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Surya, NIM 2019-20052, Universitas Muria Kudus, Prodi Ilmu Hukum, akan menjelaskan tentang hukum perusahaan dari tugas Pak Suparno. Yang pertama adalah hukum. Pengertian dari hukum adalah keseluruhan atau kumpulan peraturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis, yang terdiri dari pemerintah, larangan, yang pelaksanaannya diperkuat dengan sanksi bagi yang melanggarnya. Sanksi bagi yang melanggarnya, pengertian dari hukum. Dan yang kedua adalah perusahaan. Mengartikan istilah dari istilah dagang pasal 2 sampai dengan 5 dalam kitab KUHD, yang mempunyai arti yang lebih luas dari perdagangan. Banyak orang yang menjalankan perusahaan dalam pengertian menurut itu pasal 1938, atau lebih singkatnya pengertian perusahaan yang mengandung arti ekonomis yang bertujuan mendapatkan laba dalam suatu bentuk perusahaan dan sebagai suatu kesatuan finansial ekonomis atau financial economic action, bisa diartikan seperti itu. Atau yang kedua, dari Molegraf, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar untuk memperoleh hasil dengan cara memperniagakan atau memperdagangkan, menyerahkan barang atau menggadaikan perjanjian dagang. Perusahaan dan pekerjaan, badan usaha yang menjalankan kegiatan, bisa diartikan seperti itu. Intinya di bidang ekonomis, keuangan, industri atau perdagangan yang dilakukan secara terus-menerus atau teratur untuk memperoleh laba atau keuntungan. Selanjutnya perusahaan, ya tetap pola baru yang dapat dikatakan perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan. Membentuk undang-undang. Perusahaan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus terang-terangan dalam kedudukan tertentu untuk mencari laba. Ya, sama saja. Dari Sri Rejuki Hartono, pengertian perusahaan kegiatan ekonomi. Pada hakikatnya adalah kegiatan yang menjalankan secara terus-menerus, seperti keterangan tadi, dalam pengertian tidak terputus-putus, terang-terangan, dalam pengertian sah, ilegal, harus ilegal. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri seperti PT atau usaha dagang, atau orang lain, CV, seperti itu. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib mendaftar perusahaan, dan perusahaan itu harus wajib mendaftar setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan atau ada bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk memperoleh 7
setiap orang yang menjalankan pekerja namun bukanlah berarti memperkerjakan suatu perusahaan sebagai pekerja untuk menjalankan apa supaya bisa menjalankan perusahaan ada pekerjanya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan pasal 1 ayat 1, yaitu perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap terus-menerus dengan memperoleh keuntungan dan laba baik yang diselenggarakan oleh orang per orang maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara. Perbandingannya, Nomor 3 Tahun 1982 menggunakan rumusan menjalankan setiap jenis usaha, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 menggunakan rumusan melakukan kegiatan atau kegiatan yang berarti mengandung pengertian yang sangat umum dan luas tanpa adanya batasan dalam ekonomi. Ada perbedaan dari rumusan tersebut. Lanjut, badan usaha adalah itu dikatakan sebagai bentuk usaha karena istilah badan usaha mengandung arti hanya berbentuk badan, tidak termasuk yang bersifat para orang. Bentuk usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang ekonomi berupa perseroan seperti PDPO, badan usaha seperti firma, CV, PT, itu yang swasta, dan yang milik negara seperti BUMN, perseroan, perumahan, perum. Ya, ini melanjutkan yang dasar hukum pengertian badan usaha. Badan usaha menurut Subjekti menyatakan suatu badan atau yang perkumpulan yang dapat memilih hak-hak melakukan perbuatan dengan menerima serta memiliki kekayaan tersendiri, dapat digugat dan menggugat di muka hakim. Suatu yang menurut Rahmat Sumintoro menyatakan suatu badan yang mempunyai harta kekayaan serta kewajiban seperti orang-orang pribadi, itu hak-hak pribadi. Dan Sri Sudewi Masju ini kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan mendirikan suatu badan, yaitu berwujudan himpunan harta kekayaan yang disendirikan untuk bertujuan seperti yayasan, termasuk badan hukum. Ada dua kelompok dari teori badan hukum. Kelompok pertama yang menganggap badan hukum itu sebagai wujud yang nyata, dan kedua kelompok yang menganggap bahwa badan hukum itu sebagai wujud yang bukan nyata. Maksudnya itu perbedaan.